Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam channel saya ini. Untuk saat ini saya akan membahas tentang strategi nomor 2 dari 36 strategi. Siap semuanya ya. Baik, untuk strategi kedua kali ini diberi nama mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, strategi-strategi dari 36 strategi dari Cina ini banyak menggunakan nama-nama berdasarkan kejadian-kejadian dalam sejarah ya. Kalau dalam hal ini mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, yaitu terjadi dari cerita sejarah dulu di Cina. Saat itu kerajaan Qi kerajaan Zhao dan Wei bertempur, dan kerajaan Wei menyerang ibu kota Zhao ya. Terus raja dari Zhao minta tolong kepada raja dari Qi ya, sehingga raja Qi untuk menyelamatkan Wei tidak mengirim pasukan ke Zhao ya, Zhao yang sedang dikepung Wei ya. Dia tidak mengirim pasukan ke ibu kota Zhao, tapi malah mengirim pasukan untuk menyerang negara Wei ya, ibu kota negara Wei. Dengan diserang tersebut dan dengan keadaan negara Wei yang pasukannya sedang sibuk berperang dengan Zhao, tentu saja pertahanannya agak lemah ya. Sehingga saat mendengar kabar bahwa ibu kotanya diserang, pasukan-pasukan Wei yang sebelumnya mengepung Zhao akhirnya mundur untuk menyelamatkan ibu kotanya sendiri yang sedang diserang oleh Qi. Makanya muncul strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Dari sini sebenarnya kita bisa mengambil benang merah atau mengambil garis besar daripada strategi ini. Pertama yaitu saat kita diserang, saat kita dalam kesulitan, kita bisa minta tolong pada sekutu kita, teman kita, untuk membantu. Dalam hal ini kerajaan Zhao minta tolong pada kerajaan Qi untuk membantu. Yang menarik, tapi juga harus diingat di sini yang perlu ditekankan juga, yaitu yang diserang bukanlah tempat pasukan itu berada ya. Jadi yang diserang bukanlah tempat kuatnya, tempat kekuatan mereka berada, tapi di tempat yang lemah, tetapi penting ya. Di tempat yang lemah tapi penting. Dengan menyerang di tempat yang lemah tapi penting itu, maka kekuatan yang digunakan untuk menyerang musuh, kekuatan yang ada di tempat lain itu harus kembali untuk menyelamatkan yang penting itu ya. Jadi seperti tadi, saat negara Qi menyerang Wei, menyerang ibu kotanya, tentu saja pasukannya yang sedang ada di Zhao merasa gelisah karena apapun hasil dari peperangan dengan Zhao, apalah artinya kalau negaranya sendiri kalah atau hancur atau ditaklukkan oleh negara lain. Makanya mereka mundur untuk menyelamatkan negaranya sendiri. Jadi ini benang merahnya atau garis besarnya, yaitu meminta tolong orang lain, dan yang kedua menyerang titik yang lemah tapi penting, sehingga mereka atau musuh mengalihkan kekuatannya ke titik tersebut, sehingga dengan itu bisa menyelamatkan diri kita. Seperti itu. Mungkin akan lebih jelasnya kalau
Saya berikan contoh-contoh lagi. Ini contoh-contoh dari kejadian di sejarah. Goguryeo melawan Tang dari Cina dan Silla, kerajaan Silla. Jadi Goguryeo itu salah satu kerajaan di Korea dulu ya, kerajaan kuno di Korea ya. Tang itu dinasti Tang dari Cina, dan Silla itu juga salah satu kerajaan Korea dulu ya, Korea kuno dulu ya. Jadi Goguryeo itu berperang dengan Silla. Goguryeo itu adalah kerajaan yang besar saat itu bila dibandingkan dengan Silla. Mereka menyerang dan di atas kertas seharusnya tidak bisa bertahan lama Silla ya. Tapi dengan kepandaian diplomatik dari kerajaan Silla, mereka menghubungi Kaisar Tang saat itu dan membujuk agar mereka menyerang Goguryeo. Maka kerajaan Tang, dinasti Tang menyerang Goguryeo. Sehingga dengan serangan ini pasukan Goguryeo yang sudah ada di Silla akhirnya mundur ya. Mundur untuk menyelamatkan negaranya sendiri dari serangan Tang. Dan ini juga kalau kita lihat di peta itu negara Tang itu ada di sebelah utara Goguryeo, sedangkan negara Silla itu, kerajaan Silla itu ada di sebelah selatannya Goguryeo ya. Jadi pas, jadi saat terjadi itu dua arah yang berbeda ya, utara selatan, sehingga mereka harus menarik pasukannya cukup jauh sehingga kerajaan Silla bisa selamat. Nah, di sini kita lihat garis besar dari strategi ini. Salah satunya teman, meminta bantuan teman. Yang kedua, menyerang titik lemah ya, dari sisi yang lain ya, karena saat itu pasukan Goguryeo sedang berada di selatan di kerajaan Silla dan ada serangan dari utara, sehingga memaksa mereka harus berbalik 180 derajat ya. Nah, ini sehingga menyelamatkan Silla. Meskipun sebenarnya serangan dari Tang akhirnya berhasil dikalahkan oleh Goguryeo, tapi dengan serangan Tang ini kerajaan Silla jadi terbebas dari Goguryeo. Ya, ini jadi pelajaran kita untuk membangun aliansi atau persekutuan ya, untuk membangun kekuatan dengan negara lain untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Seperti itu. Yang kedua, Alexander melawan Thebes. Alexander the Great dari Macedonia melawan kerajaan Thebes, negara Thebes ya. Thebes ini ada di Yunani. Di zaman dulu Alexander yang ingin menaklukkan seluruh Yunani dan Persia menyerang salah satu musuh terbesarnya yaitu Thebes. Saat tentara Alexander mendekati kota Thebes, pasukan Thebes atau pemimpin-pimpinannya menganggap wah, kita ini bisa mengalahkan Alexander nih. Jadi daripada di dalam kota kita dikepung, nanti mereka bisa pasukan Alexander bisa menghalangi makanan ataupun air ataupun kebutuhan dari kota Thebes. Mereka berpikir dan percaya diri bahwa mereka bisa menghadang menghadang Alexander ya, menghadang Macedonia di tengah jalan ya. Akhirnya benar terjadi pertempuran antara pasukan Alexander dan Thebes di dekat kota Thebes ya. Jadi lokasinya masih dekat dengan kota Thebes dan pertempuran berjalan sangat sengit. Bisa dibilang tentara Thebes lebih unggul saat itu. Tapi Alexander dengan kecerdasannya
mengirim sebagian pasukannya yang sebagian pasukannya untuk menyerang kota Thebes secara langsung. Dan karena pasukan dari kota Thebes tadi sudah keluar, sebagian besar sudah keluar untuk bertempur dengan Alexander di luar kota, makanya pasukan Alexander sebagian tadi yang menyerang kota itu berhasil dengan mudah memasuki kota Thebes dan kemudian membakar gedung-gedung dan bangunan-bangunan di sana ya. Dan kobaran api yang terlihat dari pasukan Thebes yang sedang bertempur itu melemahkan mental mereka ya. Sebagian lari kembali ke kota untuk menyelamatkan keluarganya, atau mungkin untuk menghancurkan musuh yang ada di sana ya. Tapi akhirnya sebagian lari, sebagian menyerahkan diri. Nah, ini adalah contoh daripada strategi kedua. Dan ini menunjukkan juga sebenarnya strategi kedua bisa dilakukan juga tanpa bantuan pihak lain ya. Kita bisa menggunakan pasukan kita sendiri untuk menyerang titik lemah tapi penting bagi lawan, sehingga pasukan lawan yang kita hadapi bisa menyerah, mundur, ataupun melarikan diri ataupun kembali untuk membela titik lemah tadi ya. Ini yang terjadi sehingga akhirnya pasukan Alexander tadi bisa menang. Nah, ini dua contoh yang saya kira cukup. Selanjutnya kita lihat contoh dari strategi ini di dalam bisnis. Kita lihat iklan Milo. Nah, iklan Milo itu sangat menarik karena yang diincar itu anak-anak ya, remaja mungkin ya. Mungkin ya remaja awal ya, dengan iklan menang, dengan iklan olahraga gitu ya. Jadi meskipun yang membeli produk itu tentu saja orang tua karena anak-anak belum bekerja, tapi iklannya menyasar anak-anak yang nanti harapannya akan meminta ke orang tuanya untuk membelikan Milo tadi ya, susu Milo tadi ya. Ini salah satu penggunaan strategi kedua dalam bisnis. Yang selanjutnya channel YouTube anak. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, ada channel YouTube yang memang dibuat untuk anak-anak ya, yang kadang isinya kalau dilihat itu wah nggak jelas gitu ya, tapi anak-anak bisa menonton itu berulang-ulang. Terus ada maksudnya ada banyak channel juga, banyak videonya juga. Contohnya tuh ada video yang hanya unboxing ya, buka-buka macam-macam ya, anak-anak suka gitu ya. Atau hanya mainan, jadi mungkin ada mainan dijejer-jejer di lantai ataupun di pasir itu, terus ada orang yang hanya kelihatan tangannya memainkan mainan-mainan itu. Nah, itu juga banyak menarik anak-anak ya. Ini jadi titik lemahnya yang diincar yaitu anak-anak, dan nanti harapannya anak-anak yang mungkin tidak diawasi oleh orang tua tadi menonton banyak channel yang dibikin oleh dia, yang tentu saja bisa mendatangkan uang iklan dari channel YouTube itu ya. Itu contoh dari penggunaan strategi kedua dari 36 strategi. Selanjutnya yang baru-baru saja terjadi ini, Reddit versus pengusaha besar dan Robinhood. Jadi Reddit ini salah satu aplikasi ya, mungkin aplikasi sosial ya, sosmed ya, yang di dalamnya pembahasan, jadi banyak membahas banyak hal gitu ya, dari beberapa tema-tema. Nah, salah satunya ada itu namanya Wall Street Bet. Nah, dari Wall Street Bet itu ada penggalangan, istilahnya bukan penggalangan, ada pengarahan ya. Ada suatu
ya intinya mendorong para pesertanya untuk membeli saham GameStop ya. Jadi mereka membeli banyak saham GameStop, diarahkan ke situ untuk membeli saham GameStop yang pada saat itu diperkirakan sebenarnya saham GameStop akan turun ya. Hampir semua ahli-ahli bisa dibilang begitu ya, karena sekarang orang game itu atau jual beli apapun ya lebih suka dengan online ya, sehingga harusnya sahamnya turun. Tapi digerakkan di situ, di Reddit itu untuk memborong saham itu. Dan kenapa memborong saham itu? Karena salah satunya karena banyak pengusaha besar, pengusaha di bidang pasar modal yang melakukan short selling, yaitu berarti mereka meminjam saham terus dijual dengan perjanjian nanti mengembalikannya berupa saham. Jadi harapannya nanti sahamnya akan terus turun ya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ya dari saham yang dipinjamkan, yang dia pinjam seumpamanya harganya 100 ya, nanti turun jadi 20 semuanya saja. Saat dia kembalikan 20 berarti mereka untung 70. Nah, seperti itu. Banyak pengusaha yang melakukan itu pada GameStop, dan karena ya kemungkinan besar akan turun. Dan Reddit tadi, yang di Reddit tadi membeli saham menggunakan aplikasi juga namanya Robinhood ya. Semuanya pakai itu, jadi aplikasi jual beli saham personal namanya Robinhood. Mereka memborong besar-besaran dan akhirnya harga GameStop tadi naik. Harga yang terus naik ini tentu saja memusingkan pengusaha-pengusaha besar ya, karena mereka harapannya sahamnya turun karena mereka sudah berhutang saham, dan harapannya saat membayar saham nanti sahamnya jadi turun, jadi mereka dapat untung. Kalau sahamnya terus naik, mereka malah ruginya semakin besar. Terus akhirnya para pengusaha besar menghubungi atau mungkin menekan Robinhood, aplikasi jual beli saham tadi, untuk menghentikan semua pembelian GameStop di Robinhood. Boleh menjual tapi tidak boleh membeli. Akhirnya pembelian di Robinhood berhenti, sehingga yang di Reddit tadi yang menekan Robinhood tadi sudah tidak bisa membeli saham GameStop tadi, sehingga mengakhiri kenaikan, diharapkan bisa mengakhiri kenaikan saham GameStop tadi ya. Nah, ini saya sampaikan tadi dari contoh dari strategi kedua, mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhou. Jadi Robinhood menghentikan pembelian saham GameStop di aplikasinya untuk menyelamatkan pengusaha-pengusaha besar yang kerugiannya semakin besar karena harga sahamnya semakin besar harganya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dari saya sendiri, kalau ada kebenaran tentu dari Allah semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.